Dan ternyata tidak sedikit angka anak yang bekerja tetapi masih berstatus sebagai pelajar aktif. Dan ini apa dampaknya? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Kajian Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan LPEM FEB UI, Muhammad Hanri, PhD. Wawancara Pro 3. Pak Hanri, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rudi. Ya, dengan angka yang disampaikan oleh LPEM FEB UI, 1,83 juta anak di Indonesia bekerja, bahkan 72% dari angka itu masih berstatus pelajar aktif. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bekerja berbayar dalam hasil riset ini, Pak? Baik, jadi kembali ke LPM itu ya, Pak ya. Data yang kami gunakan itu data Sakernas, Pak. Sakernas itu data surveinya BPS, dan dia menggunakan pertanyaan yang apakah Anda bekerja untuk menerima upah selama seminggu terakhir. Iya. Nah, itu yang kami gunakan sebagai datanya, Pak. Oke. Kalau begitu, apakah angka 1,83 juta tadi, angka dari Sakernas yang diangkat sebagai riset ini, sejauh mana ini sebagai alarm bagi ekonomi kita kalau begitu, Pak? Sebetulnya kita sebaiknya berhati-hati ya melihat angka 1,83 juta itu, karena sebetulnya kita tidak bisa melihat apakah memang pekerjaan yang diambil oleh anak-anak tersebut berbahaya atau tidak. Karena pada dasarnya anak-anak boleh bekerja selama usianya minimal 15 tahun dan tidak di sektor yang bekerja. Nah, mungkin yang harus kita berhati-hati dan kita refleksikan adalah apakah ini penyebabnya karena tekanan ekonomi dan juga mungkin bagaimana dampaknya terhadap kualitas pendidikannya. Ya. Apakah dalam riset juga diketahui faktor utama penyebab anak-anak itu bekerja meskipun mereka masih sekolah ini, Pak? Sayangnya nggak ada data terkait dengan penyebab intensi mereka buat bekerja ya, Pak. Tapi kita bisa melihat rata-rata mereka ada di keluarga yang pendapatannya relatif lebih rendah lah. Jadi kita bisa melihat itu mungkin indikasi dari tekanan ekonomi ya. Ya, kondisi ekonomi keluarga berarti ya, salah satunya di situ. Artinya satu sisi mereka masih berstatus sebagai pelajar atau bersekolah di usia anak, tetapi dikarenakan kondisi ekonomi keluarga mereka harus bekerja mendapatkan upah. Nah, beban ganda ini sejauh mana akan memberikan pengaruh daya saing anak di masa depan nantinya nih, Pak? Gimana ini? Nah, itu isu utama ya, Pak ya. Karena kan bagaimanapun kan mereka pasti harus trade off nih antara sekolah sama ngebantu, misalnya membantu pekerjaan orang tuanya di rumah gitu. Khawatirnya di jangka panjang mereka itu nggak punya waktu untuk mengembangkan diri ke ekstrakurikuler atau mungkin ya belajar lebih dalam sehingga outcome dari education-nya nggak akan sebagus jika mereka fokus gitu. Ya. Sebagian besar mereka berada di wilayah mana, Pak? Di wilayah bagian mana di Indonesia? Pedesaan, Pak. Di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa? Di Jawa. Di Jawa, sebagian besar. Sebenarnya enggak cukup tersebar, cuman di Jawa sedikit lebih banyak konsentrasinya, Pak. Tapi yang signifikan di pedesaan. Bicara ekonomi, apakah bantuan sosial pemerintah sudah menyasar ke akar masalah itu? Kalau memang motivasi mereka bekerja adalah salah satunya kondisi ekonomi keluarga nih, Pak. Bansos yang ada saat ini yang terkait dengan pendidikan kan PKH ya. Ya, Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan. PKH sendiri memang terbukti menahan putus sekolah, memastikan anak-anak memang terus sekolah. Tapi again karena mungkin jumlahnya nggak terlalu besar, itu tidak menghilangkan sepenuhnya efek dari tekanan ekonomi sih, Pak. Tidak menekan masalah ekonomi. Atau kalau kita melihat lebih dari sisi yang lain, apakah ada dari hasil riset ini melihat korelasi kenaikan harga bahan pokok dengan jumlah pekerja anak yang terdeteksi ini, Pak? Bagaimana? Untuk saat ini kita belum mengkorelasikan dengan faktor eksternal seperti harga bahan pokok, Pak. Oh, tidak ada ke sana, tidak ada korelasi ke sana, atau memang belum ada
korelasi ke sana ya Belum Pak belum ya? Oke. belum sampai ke sana kajiannya. Iya, iya. Dan apakah riset ini juga melihat lebih dekat lagi pekerja anak sampai seberapa banyak yang harus berhenti di jenjang pendidikan mereka? Jenjang pendidikan tertentu? Eh, ada Pak beberapa di antaranya eh, sekitar 30% itu sudah putus sekolah sehingga ya. Nah, 30% paling putus sekolah. tinggi ya kalau kalau nggak salah itu paling tinggi di SD SMP, SD SMP. jenjang Oke. terakhirnya. Hmm. Iya. Apa dampak jangka panjang bagi produktivitas nasional kalau hal ini terus terjadi nih, Pak? Tentunya di jangka panjang punya dampak negatif ya terhadap produktivitas nasional karena kan bagaimanapun years of schooling mereka, tingkat pendidikan mereka Hmm. tidak setinggi dengan Oke. yang harusnya. Ya. Dari riset yang dilakukan, apakah juga ditemukan perbedaan pola antara anak yang bekerja di wilayah perkotaan dan anak yang bekerja di wilayah pedesaan, Pak? Pola pekerjaannya Polanya sama? kalau di pedesaan lebih banyak di perkebunan Pak tentunya Pak, petani perkebunan, sektor Tani petani dan perkebunan. perkebunan. Kalau di Oke. perkotaan, kalau kita hipotesiskan kayaknya lebih banyak membantu di usaha keluarga seperti warung, toko gitu loh. Ya, jadi bisa dikatakan itu sektor yang biasanya anak-anak ini bekerja. Itu yang data ditemukan, Pak ya. Betul, tapi hampir semua informal Pak, karena kan informal Oke. lebih loose ya, Ya. aturan-aturan kerjaannya. Kalau rata-rata upah yang mereka terima, karena ini ingin kami ketahui, apakah sebanding dengan risiko kehilangan waktu mereka belajar, begitu Pak Andri? Rata-rata upah rendah Pak, tentunya di bawah UMR, itu UMP ya. Di bawah UMP ya. Kalau saya nggak salah waktu itu sekitar rangingnya ya di bawah 1 jutaan lah per bulan. Oke. Di anak-anak usia SD SMP tadi itu ya. 15 sampai 17 Pak. Sorry, 15 sampai 17 tahun ya. Betul, karena di Sakernas sendiri di bawah 15 tahun tuh nggak ditanyakan tentang pekerjaannya. Iya. Nah, itu mungkin bisa meng-under value tuh sebetulnya. Harusnya gimana dong peran sekolah untuk bisa mendeteksi siswa mereka yang mulai terbebani dengan pekerjaan sehingga tidak fokus lagi dalam akademik? Kalau sekolah mungkin pendekatannya ke orang tua ya, karena kan orang tua yang anak-anak kan masih dalam konsennya orang tua gitu. Jadi pendekatannya ke orang tua, mungkin kalau bisa tolong didekati lah untuk tidak mengatur waktunya lebih diatur gitu. Oke. Pak Andri, Karena bagaimanapun bekerja itu kan juga bisa kita sebagai positif ya. Mereka bisa diajarin tanggung jawab, soft skill-nya, tapi dengan proporsi yang sesuai yang bagus lah. Iya. Sebagai penutup obrolan kita nih Pak, satu poin paling krusial dari riset ini yang harus disadari oleh para pengambil kebijakan. Apa yang ingin Anda sampaikan ini, Pak Andri? Harapannya sih pekerjaan itu bisa dianggap sebagai proses belajar, membentuk karakter ya. Tapi batasannya harus jelas, jangan sampai mengganggu pendidikan, kesehatan, perkembangannya gitu. Nah ini nggak bisa bukan tanggung jawab satu sisi aja gitu. Jadi pemerintah juga punya peran, dunia usaha, masyarakat, keluarga yang paling penting orang tua. Jadi ya mungkin koordinasi di antara semuanya itu perlu buat mengatur porsi yang tepat buat pekerjaan anak ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Henry untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, Pak. Sehat selalu Pak. Selamat berakhir pekan di hari ini. Selamat pagi. Terima kasih Pak.